Peserta didik yang dihadapi guru di dalam kelas adalah individu-individu yang unik. Mereka hadir di ruang kelas berbagai asal, latar belakang, dan karakteristik yang berbeda-beda. Halo sahabat ruang toleransi, kita bertemu kembali dan semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis keberagaman karakteristik dan implikasinya di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Tidak ada manusia yang sama antara satu dan lainnya. Kondisi manusia itu sendiri bersifat tidak menetap dari waktu ke waktu, situasi, dan kondisi emosi, serta cara menyesuaikan diri dengan lingkungan dan orang-orang di sekitarnya. Setiap tahapan perkembangan manusia memiliki ciri khusus, sehingga untuk dapat memberikan stimulasi dan mengarahkan pembentukan perilaku peserta didik, guru perlu mengetahui ciri khusus dari setiap tahapan perkembangan tersebut. Guru dalam batas-batas tertentu memiliki kemampuan untuk memanipulasi perilaku peserta didik, sehingga perlu pemahaman perilaku serta memerlukan pendekatan yang teliti dan waktu yang panjang. Peserta didik yang dihadapi guru di dalam kelas adalah individu-individu yang unik. Mereka hadir di ruang kelas berbagai asal, latar belakang, dan karakteristik yang berbeda-beda, seperti etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi dan sosial, perkembangan moral dan spiritual, serta perkembangan motoriknya. Oleh karena itu, kesiapan pendidik memahami karakteristik peserta didik di dalam pembelajaran merupakan modal yang sangat penting dan strategis bagi seorang pendidik yang profesional. Mengapa seorang pendidik dituntut untuk menguasai pengetahuan tentang peserta didik? Dalam merancang dan melaksanakan program pembelajaran, guru harus memperhitungkan taraf perkembangan peserta didik yang dihadapinya. Pengetahuan terkait karakteristik peserta didik juga memungkinkan pendidik untuk memahami apa yang dibutuhkan, apa yang diminati, dan apa yang hendak dicapai oleh peserta didik. Sehingga guru memberikan pelayanan yang bersifat individual, khususnya bagi mereka yang mengalami kesulitan dan mampu memberikan pengayaan terhadap mereka yang belajarnya lebih cepat. Dengan demikian, pendidik dapat menjalankan tugas keprofesian sebagai pendidik yang mempesona dengan penuh panggilan jiwa dan dengan dilandasi rasa ketulusan. Karakter peserta didik dapat kita artikan sebagai keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga hal inilah yang mendasari aktivitasnya dalam mencapai cita-cita atau tujuannya. Menurut Profesor Asri Budiningsih, karakteristik peserta didik adalah salah satu variabel dalam desain pembelajaran yang biasanya didefinisikan sebagai latar belakang pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik, termasuk aspek-aspek lain yang ada pada diri mereka, seperti kemampuan umum,
ekspektasi terhadap pembelajaran, dan ciri-ciri jasmani serta emosional yang memberikan dampak terhadap keefektifan belajar. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman atas karakteristik peserta didik dimaksudkan untuk mengenali ciri-ciri dari setiap peserta didik yang nantinya akan menghasilkan berbagai data terkait siapa peserta didik dan sebagai informasi penting yang nanti dijadikan pijakan dalam menentukan berbagai metode yang optimal guna mencapai keberhasilan pembelajaran. Keberagaman peserta didik yang pertama adalah etnik. Di dalam kelas ataupun sekolah tentu terdapat multi etnik atau suku bangsa. Seperti dalam satu kelas kadang terdiri dari peserta didik dari etnik Jawa, Sunda, Madura, Minang, Bali, dan lain-lain sebagainya. Implikasi dari etnik ini, pendidik ketika melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat di dalam kelasnya. Secara khusus, guru harus memperhatikan penggunaan bahasa yang dapat diterima dan dipahami oleh seluruh peserta didik. Yang kedua adalah kultural. Budaya yang ada di masyarakat kita sangatlah beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Peserta didik yang kita hadapi mungkin berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga kelas yang kita hadapi adalah kelas yang multikultural. Implikasi dari aspek kultural dalam proses pembelajaran, pendidik dapat menerapkan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural menurut Khairul memiliki ciri-ciri seperti ini. 1. Tujuannya adalah membentuk manusia budaya dan menciptakan manusia berbudaya. Kemudian yang kedua adalah materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta nilai-nilai bangsa dan nilai-nilai kelompok etnis atau kultural. Selanjutnya, metode yang guru ciptakan adalah demokratis yang memperhatikan aspek-aspek keberagaman budaya, bangsa, dan kelompok etnis. Dan evaluasi ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi aspek persepsi, apersepsi, dan tindakan terhadap budaya lainnya. Atas dasar definisi dan ciri-ciri pendidikan multikultural tersebut, maka pendidik dalam melakukan proses pembelajaran harus mensikapi keberagaman budaya, baik yang ada di kelas maupun yang ada di sekolah, tidak hanya pada budaya tertentu. Keberagaman karakteristik peserta didik yang ketiga adalah status sosial. Biasanya kita menjumpai peserta didik yang berasal dari status sosial ekonomi yang berbeda-beda, dilihat dari latar belakang pekerjaan orang tua mereka. Peserta didik dengan bervariasi status ekonomi sosialnya menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Perbedaan ini hendaknya tidak dijadikan penghambat dalam melakukan proses pembelajaran. Namun, tidak dapat dipungkiri, kadang kita menjumpai bahwa status sosial ekonomi ini menjadi penghambat peserta didik dalam belajar secara kelompok. Implikasi dengan adanya variasi status sosial ekonomi tersebut, pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif terhadap peserta didik. Contohnya, dalam proses pembelajaran, pendidik jangan membeda-bedakan atau mendiskriminasi
dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik dan juga dalam memberikan tugas-tugas yang sekiranya mampu diselesaikan oleh semua peserta didik dengan latar belakang ekonomi sosial yang sangat beragam. Keberagaman selanjutnya adalah minat. Minat dapat diartikan suatu rasa lebih suka atau ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas. Harlock menyatakan bahwa minat merupakan suatu sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan yang dipilihnya. Bila seseorang melihat sesuatu yang memberikan manfaat, maka dirinya akan memperoleh kepuasan dan akan berminat pada hal tersebut. Atas dasar inilah sebenarnya minat seseorang, khususnya minat belajar peserta didik, memegang peran sangat penting. Sehingga perlu untuk terus ditumbuh kembangkan sesuai dengan minat yang dimiliki oleh mereka. Namun, sebagaimana kita ketahui bahwa minat belajar peserta didik tidaklah sama. Ada peserta didik yang memiliki minat belajar yang tinggi, ada juga yang sedang, atau bahkan ada yang rendah. Untuk mengetahui apakah peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi atau tidak, sebenarnya dapat dilihat dari indikator minat itu sendiri. Indikator minat meliputi perasaan senang, ketertarikan, perhatian, keterlibatan dalam kegiatan pembelajaran, manfaat dan fungsi mata pelajaran. Berdasarkan hal tersebut, minat belajar merupakan faktor penting dalam proses pembelajaran dan perlu untuk selalu ditingkatkan. Implikasinya dalam proses pembelajaran, terutama menghadapi tantangan abad 21, pendidik dapat menerapkan berbagai model pembelajaran yang menyenangkan atau enjoyable learning, menantang dan inovatif. Kemudian dalam menyampaikan manfaat, tujuan, serta mempelajari suatu tema tertentu dapat menggunakan berbagai macam media digital lainnya. Demikianlah penjabaran singkat mengenai jenis-jenis keberagaman karakteristik dan implikasinya di dalam kelas. Untuk pertemuan berikutnya, kami akan membahas jenis-jenis yang lain tentang keberagaman peserta didik dan implikasinya di dalam kelas. Terima kasih. Salam sahabat ruang toleransi.